Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aglonema, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, video kali ini saya mau berbagi pengalaman dan tips dalam merawat aglonema. Hal-hal apa aja sih yang perlu dihindari agar rawatan aglonema kita dapat tumbuh sehat dan subur? Dalam merawat aglonema memang susah-susah gampang teman-teman. Tapi selama kita tahu apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka merawat aglonema akan menjadi menyenangkan teman-teman. Sebelumnya saya mau membahas apa sih manfaat buat kita dalam merawat aglonema. Ya, selain alasan hobi, ternyata manfaat lain salah satunya adalah mendapatkan kualitas udara yang lebih baik, membantu meningkatkan konsentrasi kita, dan memperbaiki suasana hati kita. Ya kalau ngeliat yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, maksudnya tanaman aglonemanya ya, ya pasti suasana hati kita ya senang ya. Manfaat merawat tanaman hias untuk kesehatan juga ada, meredakan stres, meningkatkan produktivitas kita. Nah, sekarang apa sih yang perlu dihindari dalam merawat aglonema? Di antaranya adalah satu, penyiraman air yang berlebihan. Maksudnya adalah siramlah aglonema pada saat yang tepat, yaitu pada saat media tanam kering. Pada media tanam yang sudah poros, umumnya 2 hari sekali seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ingat ya, bukan permukaan atas media tanam yang kering, tapi sampai ke dalam. Gimana sih cara ngeceknya? Cara pengecekannya adalah dengan masukkan jari ke dalam media sampai 2 atau 3 ruas jari. Terus rasain deh, apa masih terasa lembab atau basah medianya. Jika sampai 2 atau 3 hari media tanam masih basah atau lembab, artinya media tanam teman-teman belum poros. Ya, artinya sirkulasi air tidak lancar. Hati-hati, ini bisa mengakibatkan akar busuk. Untuk itu, bongkar media tanamnya dan ganti dengan menggunakan media tanam yang poros. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. 2. Penyemprotan pupuk yang keliru. Ini juga sudah saya share di video sebelumnya. Ada waktu yang tepat dalam mengaplikasikan pupuk daun ataupun pupuk media tanam. Gunakan sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan produk. Ingat, pemakaian pupuk yang berlebih juga tidak baik untuk aglonema kita, teman-teman. Umumnya ada 2 jenis sifat pupuk untuk aglo, yaitu yang bersifat panas dan bersifat dingin. Maksudnya, saat cuaca musim panas, hati-hati penggunaan pupuk yang bersifat panas. Jangan terlalu banyak, dan jangan gunakan dekat batang aglo. Gunakan pupuk hanya pada tepian pot saja. Contoh pupuk yang bersifat panas, pupuk NPK atau Mutiara. Atau kalau kondisi seperti itu, gunakan saja pupuk yang bersifat dingin. Ya, contohnya pupuk-pupuk organik. 3. Gunakan pot yang sesuai. Maksudnya adalah gunakan pot dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran aglonema kita. Umumnya untuk aglo yang ukuran baby atau anakan, menggunakan pot ukuran diameter 8-10 cm. Untuk aglo yang remaja, menggunakan pot ukuran 12-14 cm. Dan untuk aglo yang dewasa menggunakan ukuran pot 15 cm ke atas. Mengapa demikian? Oke, dengan menggunakan ukuran pot yang sesuai dengan aglonema kita,
maka dapat menghindari kelembaban yang berlebih pada media tanam, sehingga aglo dapat tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena daya serap air oleh akar yang aglonya masih baby atau masih anakan, tidak sebanyak daya serap akar pada aglo remaja atau dewasa. Jika pada aglo yang baby menggunakan pot untuk ukuran 15 cm ke atas, maka media tanam akan lama kering, akan terus-terusan lembab, bahaya untuk akarnya. 4. Penempatan aglonema. Hindari penempatan aglonema di bawah sinar matahari langsung, karena dapat menyebabkan daun aglo kita hangus dan lama-lama busuk, terlebih di atas jam 10 pagi. Sinar matahari yang masih sehat untuk aglo adalah di bawah jam 9 pagi. Untuk menghindari terik matahari, letakkan aglonema di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari langsung. Teman-teman dapat menggunakan paranet dengan presentasi mengikuti kondisi cuaca di rumah. Gunakan paranet di atas 80% jika daerah rumah kamu lebih terik sinar mataharinya. 5. Perlu peremajaan pada aglonema. Perawatan aglonema bukan sekedar merawat dari baby hingga dewasa, teman-teman, tapi perlu peremajaan agar aglo kita dapat terus tumbuh dengan baik. Teknik memperbanyak aglo merupakan salah satu peremajaan untuk aglonema kita. Saya sudah share di video sebelumnya. Bisa dilihat kok gimana cara meremajakan aglonema dengan mudah dan praktis. Nah, teman-teman, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam merawat aglonema. Jadikan ini tantangan dan tetap semangat. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Saksikan juga ya video-video sebelumnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang. Salam aglonema.